Halo, jumpa lagi bersama saya Andi Sulaiman. Pada saat ini saya akan bercerita sekelumit kisah tentang Andi Baso Pagilingi, peta penggawai Kerajaan Bone. Pada masa pemerintahan Raja Bone ke-30, Lapawowoi Karaeng Segeri sekitar tahun 1890, beliau mengangkat Baso Pagilingi Abdul Wahid sebagai Panglima Besar Kerajaan Bone yang memang terkenal keberaniannya dalam menghadapi Belanda. Andi Baso Pagilingi adalah putra mahkota Kerajaan Bone. Sebelum memangku Panglima Besar, peta penggawai pernah menjabat beberapa jabatan tertinggi di Kerajaan Bone, seperti Arung Dita dan Arung Macege. Kemudian diangkat menjadi peta penggawai pada tahun 1905. Belanda kembali mengirim ekspedisi besar-besaran ke Sulawesi Selatan. Sasarannya adalah Kerajaan Bone. Alasannya karena Bone saat itu menolak tuntutan pemerintah Belanda untuk menguasai hasil-hasil pelabuhan Bajoe. Secara demonstratif, Belanda mengerahkan konvoi kapal perangnya memasuki perairan Kerajaan Bone serta mengajukan tuntutannya pada Raja Bone Lapawowoi. Tuntutan Belanda itu dianggap sangat menyinggung kehormatan dan martabat kerajaan. Menghadapi tantangan tersebut, Raja Bone memanggil peta penggawai, anggota Hadat 7 dan pembesar Kerajaan Bone lainnya untuk dimintai pertimbangannya menghadapi serangan Belanda. Saat itu Raja Lapawowoi bertanya pada Panglima Besarnya tentang rencana menghadapi serangan Belanda tersebut. Apa kata Panglima Baso Pagilingi? Andai kata ditanya adalah putra raja, maka jawabannya adalah tuntutan Belanda sukar ditolak. Tapi karena yang ditanya adalah Panglima Besar menentang hasrat Belanda untuk berkuasa di kerajaan ini. Di depan Dewan Hadat 7, Panglima berikrar, "Saya telah bertekad bulat bertarung dan akan menghentamnya sebelum Belanda memasuki Celu. Dan kalau saya mati, memang selalu berniat lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup di bawah kekuasaan si mata putih." Di hadapan para Raja Palili, para dulung, peta penggawai menyerukan mobilisasi umum dan menyatakan perang terhadap Belanda. Pernyataan sikap peta penggawai ini juga diikuti pembesar kerajaan lainnya beserta Dewan Hadat Pitue. Tentara Belanda di bawah pimpinan Kolonel Stefan Lemon mulai mendarat di Patiro 20 Juli tahun 1905. Pertempuran hebat tak bisa lagi dicegah yang mengakibatkan jatuhnya korban kedua belah pihak. Namun dengan persenjataan lebih unggul ditambah bantuan marsose dari Pulau Jawa mengakibatkan perlawanan rakyat Bone dapat dipatahkan. Pada tanggal 27 dan 28 Juli 1905, pertempuran berkobar lagi di Bajoe. Wilayah potensial tersebut dipertahankan mati-matian oleh rakyat Bone, karena juga merupakan pintu masuknya Belanda ke kerajaan Bone. Dari perlawanan tersebut, Laskar Bone berhasil membunuh Letnan Infanteri Postan. Belanda terus melakukan gempuran. Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1905, Bajoe dan kota Watampone berhasil diduduki Belanda. Dan dengan didudukinya ibu kota kerajaan tersebut, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Pasempe. Mengikuti pengungsian Raja Bone, Belanda terus mengejar raja. Pada tanggal 21 Agustus 1905, tentara Belanda berhasil menduduki Pasempe. Raja Bone kemudian berpindah-pindah tempat ke Gotang, Diponre, Lamuru, Cina, sampai masuk ke daerah Pitumpanua Wajo. Mengetahui Raja Lapawowoi ada di Wajo, bantuan Arung Matua Wajo, maka tentara Belanda pada bulan September 1905 di bawah pimpinan Kapten Marsouses Lucius dengan mengatur siasat untuk menyerang kedudukan kerajaan Bone.
Setelah 2 bulan tentara Belanda berperang di Pitung Panua, barulah berhasil menemukan tempat persembunyian Raja Bone dalam sebuah hutan di Batua. Untuk menembus tempat persembunyian raja itu, Belanda harus mematahkan perlawanan Laskar Bone. Tanggal 18 November 1905, Belanda melakukan serangan besar-besaran pada tempat persembunyian raja. Andi Baso Pagilingi yang berada di depan raja bertahan mati-matian melindungi rajanya. Dengan tombak bolong kahu, Panglima Besar Bone menusuk ke kiri dan ke kanan, di mana musuh berada, sehingga seluruh tangkai tombak sudah berlumuran darah, dan Panglima sendiri kewalahan, dan akhirnya Peta Ponggawai akhirnya rubuh bersama seorang panglimanya, Daeng Matenga. Gugurnya Peta Ponggawai itu akan sangat memudahkan penangkapan Raja Lapawoi. Raja kemudian ditahan dan disingkirkan ke Pulau Jawa. Dia diasingkan ke Pulau Jawa. Demikianlah cerita singkat tentang Andi Baso Pagilingi Peta Ponggawai